Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi lara'ufur rahimun. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143 ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah. Yang pertama adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasula 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi lara'ufur rahim. Tentu ketika kita membicarakan tentang jumlah atau kalimat yang sempurna, maka kita setidaknya membaginya menjadi dua pemahaman, di mana ada jumlah ismiyah yang merupakan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, dan juga ada jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, sebagaimana contohnya di bagian pertama ini, maka kita sedang membicarakan tentang mubtada awalan dan khobar sebagai penjelas atau mutimul jumlah, penyempurna dari sebuah kalimat itu sendiri. Dan ketika kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, maka kita berbicara tentang fi'il kata kerja, kita juga membicarakan tentang fa'il pelakunya, dan juga maf'ul bih atau objeknya. Dan juga di bagian terakhir ini kita juga membicarakan tentang bagaimana amil nawasih masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dalam hal ini adalah contohnya di sini inna yang masuk dalam jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim yang kemudian akhirnya merubah. Akhirnya juga kita sebut sebagai amil nasih, amil atau faktor-faktor yang merusak. Tentu kita sudah pernah membahas di ayat-ayat sebelumnya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Yang pertama kita sampaikan wa kadzalika, yang kita terjemahkan dan demikian. Tentu di sini wa merupakan waw istinafiyah. Artinya waw ini sebagai tanda saja bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan kadzalika, ya, dalam hal ini kaf ini merupakan huruf jar, ya, yang tentu dia mempunyai amalan menjadikan isim setelahnya menjadi majrur, tetapi kita paham dzalika ini merupakan isim isyarah fi mahalli jar, mahalnya jar, dan tentu saja karena dia isim isyarah di mana dia adalah kata tunjuk dan tentu dia mabni, tanda jarnya tentu tidak terlihat di sana. Tapi ketika kita bicara tentang huruf jar ketemu dengan isim yang majrur, kita singkat dengan jar majrur yang merupakan masuk sebagai syibhul jumlah. Ya, mirip seperti jumlah, tentu dalam hal ini muta'alliq. Dia memiliki keterkaitan makna dengan sifat, ya, yang dihilangkan. Tentu nanti kita akan mengetahui apa yang dihilangkan itu. Bisa takdirnya adalah dzalika ja'lan ja'alnakum, ya. Nah, artinya wa kadzalika ini dan demikian. Kalau kita perhatikan, maka kita sedang membicarakan tentang isim isyarah. Tadi disebut dengan dzalika. Nah, dzalika ini tentu dia merupakan, ya, merupakan salah satu isim isyarah atau kata tunjuk. Tentu di ayat 142 kita sudah memperoleh penjelasan, ya, tentang isim isyarah ini. Nah, berikutnya mari kita lanjutkan. Ja'alnakum, artinya kami telah menjadikan kamu. Ini memang terdiri dari beberapa kalimat atau kata. Seperti ja'alna, tentu ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, yang dimana mabni atas sukun di sana, ja'al, karena bertemu dengan domir rofa mutaharik, dalam hal ini adalah na, yang kita terjemahkan dengan kami. Jadi kami telah menjadikan, ja'alna. Sedangkan al-kaf yang kita baca kum di sini, yang kita terjemahkan kamu sekalian atau kamu semua, menjadi maf'ul bih. Dalam hal ini adalah objek yang pertama, karena ja'ala ini merupakan salah satu fi'il atau kata kerja yang memiliki lebih dari satu maf'ul bih atau objek. Ja'alnakum, kami telah menjadikan kamu semua. Nah, oleh karena itu, coba kita perhatikan ketika kita menyampaikan ja'alna. Ja'alna, sebagaimana tadi disampaikan, merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi dalam hal ini adalah kata kerja yang lampau. Ja'alna, kalau kita mentasrif secara lughawi dan setelah istilahi, tentu kita bisa semakin paham. Nah, ketika kita berbicara tentang tasrif istilahi, dari mulai fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau kadang dimaknai akan berlangsung, ja'lan dalam hal ini adalah masdar atau kata benda, kata kerja yang dibendakan menjadi isim, kemudian ada fa'il, ada maf'ul,
kemudian fi'il amr atau kata kerja perintah, dan fi'il nahi atau kata kerja larangan. Maka kita bisa sampaikan ja'alna ini dari fi'il madhinya adalah ja'ala, ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maja'ulun, ija'al la taja'al. Nah, ketika kita mentasrif secara lughawi, tentu di sini berkaitan dengan dhomair atau domir-domir yang dalam hal ini dimaknai sebagai fa'il atau pelakunya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka ja'ala ja'ala ja'alu, ja'alat ja'alata ja'alna, ja'alta ja'altuma ja'altum, ja'alti ja'altuma ja'altunna, ja'altu ja'alna. Maka terlihat di situ ja'alna merupakan fi'il madhi mabni atas sukun karena bertemu dengan dhamir rofa mutaharik, dalam hal ini adalah na, sehingga menjadi sukun dari ja'ala menjadi ja'alna. Kita lanjutkan, berikutnya adalah ummatan wasaton, artinya umat yang pertengahan. Kenapa kemudian harokat akhirnya di sini ummatan itu fathah, ya, dibaca a, ummatan, fathatain di sini karena dia merupakan maf'ul bih atau objek, dalam hal ini adalah objek yang kedua. Sedangkan wasaton di situ merupakan sifatnya atau naat dari ummatan. Ingat ya, ketika kita berbicara tentang naat, maka kita bicara tentang tawabi atau tabi. Isim dalam hal ini adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Ya, umat yang seperti apa? Umat yang pertengahan. Nah, ya, sifatnya harus sama dengan yang disifati. Ketika ummatan, harokat akhirnya adalah fathah karena dia adalah maf'ul bih atau objek yang kedua, maka wasaton ini juga menjadi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah litakunu. Litakunu artinya agar kamu menjadi. Litakunu, lam di sini kita baca li, merupakan lam taklil atau merupakan tujuan. Sedangkan takunu, ya, ini takunu merupakan fi'il mudhore. Kenapa kita katakan fi'il mudhore? Karena didahului dengan huruf ta di sana sebagai huruf mudhoro'ah, ya. Salah satu huruf mudhoro'ah adalah huruf ta di sana, sehingga dia masuk sebagai fi'il mudhore, kata kerja yang tengah berlangsung, tetapi kemudian dia mansub, ya. Mansub, dia masuk mansub karena didahului oleh amil nasib, dalam hal ini adalah lam taklil, menjadikan fiilnya menjadi, dalam hal ini fiil mudhorenya menjadi mansub, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana karena takunu ini merupakan af'alul khamsah, fiil yang 5. Tentu kita udah paham ya fiil yang 5 itu, sehingga ketika dalam keadaan mansub yang awalnya takununa maka menjadi litakunu, ya, hadfun nun dengan dihilangkannya nun karena dimasuki oleh amil nasib atau faktor-faktor yang membuat menjadi mansub, ya. Dan wawu di sini tentu kita paham ini sebagai isim, ya, isimnya dari kana, ya, yang dalam hal ini menjadi yakunu menjadi takunu. Jadi kita sedang berbicara tentang kana dan saudara-saudaranya kana yang dia memiliki amalan, ya. Dalam hal ini wawu di sini merupakan kita sebut sebagai isimnya dari kana. Litakunu, wawu di sini adalah isimnya. Ya, kita
Berikutnya tentu kita bisa sampaikan litakunu itu seperti apa ya, bagaimana penjelasannya, karena kita tahu bahwa ini merupakan fiil mudhari yang mansub, yang ketika kita mentasrif secara istilahi dari fiil madinya kita bisa tahu kata kerja yang lampaunya yaku ya, kemudian kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung dalam fiil mudhari, kemudian masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr, kata kerja perintah, maupun fiil nahi, kata kerja larangan. Maka kita bisa sampaikan kana yakunu kaunan, kainun makunun, kun la takun. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi ya, tentu sekali lagi kita ingat ini tentu berkaitan dengan isimnya. Kalau bicara tentang kana, tentu ini bicara tentang isimnya dari kana itu sendiri, berkaitan dengan dhomair atau dhamir-dhamir dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka dari yakunu, yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu. Nah, takununa ini merupakan ya fiil dalam hal ini kana ya, kana musyabah bil fi'lil, dia beramal seperti fi'il, dalam hal ini takununa ya, yang kemudian ketika mansub maka nun di sini menjadi hilang ya, menjadi hilang menjadi takunu karena diawali dengan amil-amil nawasib, dalam hal ini adalah lam ta'lil. Berikutnya adalah syuhada'a. Syuhada'a, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah ya? Syuhada'a kita baca fathah karena dia merupakan khobarnya dari kana ya, khobarnya dari takunu, sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa kana dan saudara-saudaranya masuk ke dalam jumlah ismiyah yang dimana dia memiliki amalan merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Oleh karena itu syuhada'a menjadi khobarnya dari kana atau takunu di sini. Maka harokat akhirnya fathah ya. Ini perlu kita ingat. Jadi meskipun awalnya jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobarnya sama-sama rofa, tetapi ketika dimasuki amil nasih, amil awamil nawasi, dalam hal ini adalah kana, maka dia memiliki amalan merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Syuhada'a menjadi saksi-saksi, tentu ini adalah jama' taksir. Berikutnya adalah alan nasi, artinya atas manusia, dalam hal ini perbuatan manusia. Ini merupakan susunan apa? Jar majrur, betul. Terdiri dari ala yang merupakan huruf jar dan an-nasi yang merupakan isim yang majrur dengan ditandai dengan kasroh di sini nasi, karena dia adalah isim yang majrur disebabkan didahului oleh huruf jar, dalam hal ini adalah ala. Maka alan nasi merupakan susunan jar majrur masuk dalam syibhul jumlah, dan ketika kita berbicara tentang syibhul jumlah maka dia muta'alik, dia ta'aluk, memiliki keterkaitan makna dengan syuhada, artinya atas perbuatan manusia. Jadi menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kalimat berikutnya bisa kita lanjutkan menjadi wa yakunar rasulu alaikum syahidan, artinya dan agar Rasul, dalam hal ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Pertama, wayakuna, dan agar menjadi.
Wa di sini adalah wawu athof yang dia tentu memiliki amalan menjadikan fiil atau isimnya mengikuti yang sebelumnya. Sehingga kenapa kemudian kita baca yakuna. Yakuna yang merupakan fiil mudhore, ya, dalam hal ini adalah fiil mudhore naqis yang kurang, yang mansub, ya, karena dia maktuf ala takunu. Dia maktuf, dia tabi, dia ngikut atas apa? Atas takunu yang dia mansub, karena kalau takunu mansub karena lam taklil, maka yakuna dia juga mansub karena dia maktuf ala takunu. Karena ada apa? Ada, ya, di sini apa nih? Ada wawu athof, ya. Karena wawu athof tentu berikutnya dia tapi dia ngikut. Ketika takunu litakunu itu mansub, tentu yakuna menjadi mansub, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya, wa yakuna dan agar menjadi, sehingga di sini ada kalimat agar, ya. Seolah-olah di sini ada lam taklilnya juga karena ada wawu athof di sana. Nah, kalau kita perhatikan, ya, sama seperti tadi, yakuna tentu fiil mudhore yang mansub, yang ketika kita perhatikan dari secara lughawi tentu awalnya dari yakunu, ya, yakunu, kemudian menjadi mansub karena diawali dengan lam taklil di situ, menjadikan mansub yang awalnya yakunu menjadi yakuna. Baiklah, kita lanjutkan. Ar-Rasulu. Ar-Rasulu artinya Rasul, dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Polanya sama, setelah jumlah ismiyah ini diawali atau dimasuki dengan amil naswi, dalam hal ini adalah kana dan saudara-saudaranya, maka ar-rasulu merupakan isimnya dari yakunu. Jadi isimnya kana dalam hal ini yakunu adalah ar-rasulu. Kita ingat, ya, amalan dari kana dan saudara-saudaranya adalah dia merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Dalam hal ini isimnya kana ar-rasulu, maka kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhamma? Kita lihat, karena dia merupakan isimnya yakunu yang marfu, tanda rofahnya adalah harokat dhamma di bagian akhirnya karena dia termasuk dalam isim yang mufrad atau kata benda yang tunggal. Berikutnya adalah alaikum. Alaikum ini tentu kita paham, ini adalah susunan jar majrur, ya, terdiri dari ala yang merupakan huruf jar dan kaf dibaca kum di sini dengan mim yang menunjukkan jamak, ya. Ini tentu bicara tentang syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Ala atas, kum tentu kamu semua, diterjemahkan atas perbuatan kamu semua. Berikutnya adalah syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Kenapa kemudian syahidan harokat akhirnya adalah fathah, ya? Karena kita tahu dia merupakan khobarnya dari yakunu. Yakunu dalam hal ini adalah yakuna karena dia merupakan matuf ala takunu, maka dalam hal ini khobarnya yakuna ini atau yakunu ini dia mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya, sehingga kita baca syahidan artinya menjadi saksi. Berikutnya adalah kalimat wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul
dan siapa yang membelot atau membangkang. Nah, pertama, wama ja'alna. Wama ja'alna diterjemahkan dan kami tidak menjadikan. Wawu di sini merupakan wawu atof, sedangkan ma di sini adalah ma nafiyah ya. Ma yang meniadakan, dalam hal ini diterjemahkan tidak ya. Ja'alna sudah kita bahas yang artinya kami telah menjadikan. Ya, wama ja'alna dan kami tidak menjadikan. Apa itu al-qiblata? Artinya kiblat, yang dia kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah, karena dia sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih dalam hal ini adalah objek, tentu masuk dalam mansubatul asma, dan tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya, dan ja'alna tentu memiliki maf'ul bih lebih dari satu, sehingga kiblata di sini merupakan maf'ul bih yang pertama. Berikutnya adalah allati. Allati artinya yang ya. Kita di ayat sebelumnya di 142 juga sudah membicarakan tentang isim mausul ya, kata hubung yang tentu saja setelah isim mausul ada silah mausul atau anak kalimatnya. Allati artinya yang, merupakan isim mausul mabni atas sukun, tetapnya atas sukun di sana, fi mahalli nasbin, karena dia adalah nasab sebagai maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih, dalam hal ini maf'ul bih yang kedua. Allati artinya yang, kunta. Kunta kamu telah ada. Kunta tentu kita sedang membicarakan kana ya, dalam hal ini adalah fiil madhi naqis ya, kata kerja yang kurang dalam hal ini, dan tentu saja ini juga mengandung isimnya dari kana tersebut. Dan kunta ini merupakan silah mausul, anak kalimat dari allati, yang apa? Yang kamu telah ada ya. Kemudian kalau kita perhatikan tentu kunta merupakan fiil madhi, dalam hal ini fiil madhi naqis ya, yang kurang, yang kita sebut sebagai kana. Kana yakunu kaunan kainun makunun kun la takun. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, maka bisa kita sampaikan kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Nah, di sini kunta merupakan kana dengan isimnya dalam hal ini ta yang menunjukkan anta ya, atau kamu. Berikutnya adalah alaiha. Alaiha atasnya. Alaiha tentu ini adalah susunan jar majrur terdiri dari ala dan alha di situ, yang merupakan isim yang mahalnya majrur ya, mahalnya jar, karena dia adalah isim yang didahului oleh ala. Tetapi alha tentu isim dhamir yang tetap, sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Alaiha atasnya tentu saja ini merupakan susunan jar majrur siful jumlah, dan dia tentu muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya dari kana itu sendiri. Berikutnya adalah illa ya. Illa artinya melainkan. Ini adalah adatul istisna ya, yang mengecualikan, yang tentu saja dia secara umum dia akan menasabkan. Nah, berikutnya adalah lina lama. Lina lama agar kami mengetahui atau supaya nyata. Lina lama terdiri dari li ya, yang merupakan lam taklil ya, yang artinya sebagai sebuah tujuan, dan tentu dia memiliki amalan membuat ya fiilnya menjadi mansub ya. Dalam hal ini tanda nasabnya adalah fathah di sana. Nah, lama tentu ini adalah fiil mudhari ya. Kenapa? Karena ada huruf nun yang bisa menjadi tanda bahwa
dia merupakan huruf mudhari'ah, sehingga ini termasuk dalam fi'il mudhari'. Ya. Kemudian karena ini adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan amil nasib, faktor-faktor yang membuat nasab setelahnya, maka yang tadinya na'lamu menjadi na'lama, lina'lama, agar kami mengetahui. Nah, kalau kita perhatikan ya, lina'lama sebagai fi'il mudhari' yang mansub, awalnya adalah secara istilahi kita bisa ketahui bahwa dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari alima ya'lamu, ilman, alimun, ma'lumun, i'lam, la ta'lam. Maka ketika kita juga mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka kita bisa sampaikan ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu. Nah, terlihat di situ na'lamu merupakan fi'il mudhari' di mana fa'il atau pelakunya adalah nahnu di sana, yang ketika dia mansub tanda nasabnya adalah harokat akhirnya adalah fathah, di sana menjadi lina'lama. Berikutnya adalah mayyattabi'ur rasula. Artinya siapa yang mengikuti Rasul. Man dalam hal ini merupakan isim mausul ya. Kita sudah membahas di ayat sebelumnya. Man termasuk bisa dimaknai sebagai isim mausul, kata sambung yang kita sebut sebagai, kita terjemahkan yang berikutnya adalah yattabi'ur rasula sebagai silah mausulnya, yang tentu saja ya dalam hal ini isim mausulnya fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih atau objek dari fi'il sebelumnya na'lamu atau lina'lama. Yattabi'u tentu saja yattabi'u dalam hal ini yattabi'ur rasula sebagai silah mausulnya ya, fi'il mudhari' ya, huruf mudhari'ah di sana ada ya. Yattabi'u ini merupakan fi'il mudhari', sedangkan ar-rasula merupakan maf'ul bih, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena itu adalah maf'ul bih atau objek, di mana objek dalam hal ini maf'ul bih merupakan masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya ya. Dan yattabi'ur rasula ini merupakan silah mausulnya dari man ya. Kalau kita perhatikan maka yattabi'u merupakan fi'il mudhari'. Bagaimana terbentuknya dari fi'il madhinya adalah ittaba'a ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, kemudian fi'il amr dan fi'il nahinya dari ittaba'a, yattabi'u, ittiba'an, muttabi'un, muttaba'un, ittabi' la tattabi'. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, maka kita bisa sampaikan yattabi'u, yattabi'ani, yattabi'una, tattabi'u, tattabi'ani, yattabi'na, tattabi'u, tattabi'ani, tattabi'una, tattabi'ina, tattabi'ani, tattabi'na, attabi'u, nattabi'u. Nah, terlihat di situ yattabi'u merupakan fi'il mudhari' yang fa'il atau pelakunya di situ takdirnya adalah huwa. Berikutnya adalah mimman yang qolibu ya, min man yang qolibu, artinya
dari siapa yang berbalik. Nah, ini min, ya, tentu saja ini artinya adalah dari. Man tentu masuk sebagai isim mausul yang sudah kita bahas, sedangkan yanqalibu di sini merupakan silah mausul, ya, silah mausul. Nah, karena ini adalah secara umum merupakan susunan jar majrur, tentu dia muta'alik, ya. Muta'alik memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini adalah dengan fiilnya adalah na'lamu atau lina'lama itu sendiri. Mimmai yang qolibu artinya dari siapa yang berbalik. Ya, kalau kita perhatikan maka yang qolibu di sini merupakan fi'il mudhari. Ya, bagaimana tersusunnya? Kita tentu bisa mengurainya dari tasrif istilahi, ya, dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, kemudian fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Dari inqalaba, yang qolibu, inqilaban, munqalibun, munqalabun, inqalib, la tanqalib. Nah, tentu di sini bisa kita juga secara lughawi bisa sampaikan dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Maka bisa kita sampaikan yang qolibu yang qolibani yang qolibuna tanqolibu tanqolibani yang qolibna tanqolibu tanqolibani tanqolibuna tangqolibina tangqolibani tangqolibna angqolibu nangqolibu. Nah, terlihat di situ yanqolibu tentu merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya dalam hal ini adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Berikutnya adalah ala aqibaihi. Ala aqibaihi ini artinya atas dua tumitnya. Tentu ala aqibaihi ini merupakan susunan jar majrur. Terdiri dari ala yang merupakan huruf jar dan aqibaihi yang merupakan isim yang majrur karena ala, dan ini merupakan susunan idhofah terdiri dari mudhof dan alha di sini sebagai mudhofun ilaih. Ala aqibaihi tentu ini merupakan susunan jar majrur, sehingga kenapa aqibai ini merupakan isim yang majrur dalam hal ini karena didahului dengan ala, sedangkan alha di sini isim yang majrur karena dia merupakan mudhofun ilaih, sehingga harokat akhirnya sejatinya memang dia adalah isim yang tetap, tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana. Alha yang hi ini hanya menyesuaikan karena diawali dengan ya yang sukun, ya. Ya mati ini menjadikan alha menjadi kasroh untuk menyesuaikan. Atas dua tumitnya, ya, atas dua tumitnya. Berikutnya adalah wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu. Artinya, dan sungguh itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ya, pertama wa in kanat, dan sungguh artinya pemindahan kiblat itu. Wa di sini tentu wawu haliyah, ya, wawu yang menunjukkan sebuah kondisi atau keadaan. Sedangkan in, ya, ini adalah in mukhaffafah min tsaqilah, ya. Jadi in di sini bisa kita terjemahkan sebagai sesungguhnya, ya, sesungguhnya. Sedangkan kanat, ya, artinya telah ada, merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang kurang atau nakis yang sudah kita bahas sebelumnya, dan tak taknis di sini tentu sebagai isimnya dari kana itu sendiri, ya.
ya kita sudah pernah bahas, maka kita bisa sampaikan kana kanu kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Nah, di sini kanat ya, terlihat di situ merupakan fi'il madhi naqis ya, terkait dengan ta'nis di sana sebagai isimnya. Berikutnya adalah lakabirotan, artinya sungguh berat ya. Lam di sini adalah lam fariqah, sedangkan kabirotan ya merupakan khobarnya dari kana ya, sehingga artinya sungguh berat ya. Illa 'alal ladzina, kecuali atas orang-orang yang. Illa tentu ini adalah adat hasor atau adatul istisna ya, tentu ada mustasna yang dikecualikan. Illa 'alal ladzina, atas orang-orang yang. 'Alal ladzina tentu ini merupakan susunan jar majrur ya, yang dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan kabiro ya, dengan kabiro ya, yakni yang memiliki keterkaitan makna dengan yang sebelumnya, kecuali atas orang-orang yang. Nah, karena alladzina merupakan isim mausul, tentu hadallahu merupakan sebuah jumlah, dalam hal ini adalah fi'il dan fa'ilnya merupakan silah mausul ya, dimana hada ini merupakan fi'il madhi ya, mabni atas fathah yang diperkirakan di sana, sedangkan Allahu merupakan lafdzul jalalah yang tentu saja dia marfu karena dia sebagai fa'il atau pelakunya, sehingga tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya. Hadallahu, yang Allah telah memberikan petunjuk. Ya, hada merupakan fi'il madhi ya, sudah kita sampaikan ketika kita berbicara tentang hada sini, kita bisa mentasrif secara fi'il, secara istilahi maksudnya, yang terdiri dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Dari hadza yahdi, hadiyan, hadin, mahdiyun, ihdi, la tahdi. Dan ketika kita sampaikan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yang ini merupakan tasrif secara lughawi, maka bisa sampaikan hada hadaya hadau, hadat hadata hadaina, hadaita hadaituma hadaitum, hadaiti hadaituma hadaitunna, hadaitu hadaina ya. Di situ hada tentu merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, dengan fa'ilnya tentu huwa, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Berikutnya adalah wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Nah, kalau kita perhatikan maka ini penjelasannya sama dengan sebelumnya ya. Wa ma, wa di sini adalah wawu athof, ma ini adalah ma nafiyah, sehingga diterjemahkan dan tidaklah. Kanallahu, Allah telah ada, atau Allah petunjuk Allah, dalam hal ini kanallah ya, karena juga secara letternet tidak bisa diterjemahkan, artinya dalam hal ini telah ada, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala, di mana kana sekali lagi fi'il madhi naqis, sedangkan Allah dalam hal ini merupakan isimnya kana. Tentu dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya. Liyudhi'a kita juga sudah paham ketika ada lam taklil ya, ketika di sini adalah liyudhi'a. Nah, kalau tadi lam taklil, sekarang li di sini adalah kita sampaikan lamul juhud ya. Dia lam juhud, dan dia juga memiliki amalan menjadikan
fiilnya ini menjadi mansub sehingga menjadi liyudi'a, akan menyia-nyiakan ya, menyia-nyiakan. Berikutnya adalah liudi'a ini bisa kita tasrif ya, secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, maka dari adha'a, yudi'u, idha'atan, mudi'un, mudha'un, adi, latadi ya. Ini adha'a ya, adha'a. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka yudi'u, yudi'ani, yudi'una, tudi'u, tudi'ani, yudi'na, tudi'u, tudi'ani, tudi'una, tudi'ina, tudi'ani, tudi'na, udi'u, nudi'u. Nah, di sini yudi'u merupakan fi'il mudhari ya, dia marfu. Nah, ketika dimasuki lam juhud di situ, maka dia menjadi mansub. Tanda nasabnya adalah harokat fathah. Berikutnya adalah imanakum, artinya iman kalian semua. Imanakum tentu ini merupakan susunan idhofah ya, terdiri dari imana, mudhof, dan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini sebagai mudhofun ilaih, diterjemahkan imanmu. Nah, berikutnya jumlah yang terakhir adalah jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasi, dalam hal ini adalah inna. Kita sampaikan innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, kalau kita perhatikan maka di sini ada innallaha, sesungguhnya Allah. Tentu kita ingat ya, inna ini memiliki amalan, dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya, sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya dari lafzul jalalah Allah ini menjadi fathah, karena dia isimnya dari inna yang sejatinya dia harus mansub. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya, sesungguhnya Allah ya. Ini adalah taukid ya, penguatan, kita masukkan sebagai amil nasih atau sebagai faktor perusak yang tadinya mubtada menjadi isimnya inna dan dia mansub. Innallaha, sesungguhnya Allah. Berikutnya adalah bin nasi ya, bin nasi artinya kepada manusia. Tentu ini adalah susunan jar majrur terdiri dari bi yang merupakan huruf jar dan an-nasi yang merupakan isim yang majrur karena didahului dengan bi, sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh ya, adalah kasroh, dia majrur karena didahului dengan huruf jar, sehingga jar majrur ini merupakan susunan syibhul jumlah yang dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan la ra'ufur rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Di sini la di sini merupakan lam muzahlaqoh yang artinya sungguh ya, sungguh. Kenapa dia tersingkir? Karena diawali dengan inna yang merupakan taukid juga ya, sehingga tentu dia tidak bisa bersamaan, sehingga dia disebut lam muzahlaqoh atau lam yang menyingkir. Silakan direview kembali di ayat sebelumnya, di beberapa penjelasan yang menjelaskan tentang lam muzahlaqoh ini. La ra'ufur rahim, ra'ufun artinya Maha Pengasih. Tentu ini merupakan khobar ya. Khobarnya dari mana? Khobarnya dari inna ya. Khobarnya dari inna. Dan ar-rahimun di sini merupakan khobar juga, khobar kana ya, khobar inna ya, khobar inna yang kedua, sehingga khobar inna masuk dalam marfu'atul asma ya, isim-isim yang marfu, tanda rofaknya dalam hal ini adalah
dhammah di bagian akhirnya. Maha pengasih, maha penyayang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, dan kita dipermudah untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini, dan semoga ini menjadi kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.